Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul tentang klasifikasi media. Kelompok 1 terdiri atas 3 orang, yakni Nita Frasmita, Muhammad Ridwan, dan Tino. Dan hari ini kami akan membahas tentang klasifikasi media. Yang pertama adalah pengertian dari klasifikasi media. Klasifikasi media adalah klasifikasi atau pengelompokan media ke dalam beberapa kelompok seperti media grafis, media proyeksi diam, media audio, media visual, dan media audiovisual. Selanjutnya, menurut beberapa ahli, dan kami hanya mengambil satu dari ahli, yakni menurut R. Murray Thomas, media diklasifikasikan berdasarkan jenjang pengalaman, yakni yang pertama adalah pengalaman dari benda asli atau relief experience, misalnya bola. Kemudian yang kedua pengalaman dari benda tiruan, dan yang ketiga pengalaman dari kata-kata atau word only, misalnya buku dan program radio. Kemudian selanjutnya adalah pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Tetapi secara lebih khusus, media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Kita bahas tentang beberapa klasifikasi media. Yang pertama adalah pengertian media grafis. Media grafis adalah media yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian angka-angka dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Kemudian ini adalah contoh dari media grafis. Contoh ini dapat dilihat berbagai macam warna dapat mengklasifikasikan berbagai bentuk, seperti yang ada pada warna biru, menjelaskan bahwa warna biru adalah pengguna motor, sementara warna merah adalah pengguna mobil, dan warna hijau adalah pejalan kaki. Dengan media grafis ini, kita akan sangat mudah mengklasifikasikan atau mencari tahu tentang informasi yang ada dalam media grafis ini. Contohnya, seperti pada tahun 2010, pengguna motor hanya hingga 40%, dan pejalan kaki hingga tahun 2010 itu 80%. Kemudian pengguna mobil ada warna merah, yakni hanya 20%. Jadi di sini kita dapat melihat dengan mudah dengan adanya media grafis ini. Kemudian selanjutnya adalah media proyeksi diam. Pengertian dari media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau gerak lambat. Karakteristik umum media ini adalah pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak, penyajiannya berbeda dalam kontrol guru. Cara penyajiannya mudah dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Menyajikan objek-objek secara diam menggunakan teknik-teknik warna, animasi, gerak lambat, atau menampilkan objek atau kejadian tertentu. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari media proyeksi diam.
Tujuannya adalah membantu siswa dalam proses pembelajaran. Adanya media menunjang perhatian siswa akan terfokus pada media yang digunakan. Selanjutnya, contoh media proyeksi diam. PowerPoint yang sementara berlangsung. Contoh ini sama seperti yang Anda lihat semuanya, bahwa contoh dari PowerPoint atau media yang pemateri bawakan adalah contoh langsung dari media proyeksi diam. Dan kami pikir ini sangat jelas, sehingga kami tidak perlu memaparkan secara lebih rinci lagi. Selanjutnya adalah kita akan membahas pada tahap ketiga, yaitu media audio. Pengertian dari media audio menurut Sadiman adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang verbal ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal. Kemudian, macam-macam dari media audio ada beberapa macam. Selanjutnya adalah contoh media audio. Ini adalah contoh media audio yang akan materi sampaikan kepada teman-teman, dan pemateri harap untuk bisa mendengarkan. Mohon ketenangannya hanya dalam 1 menit. Kami rasa cukup jelas dari contoh media audio, yaitu media hanya bisa didengarkan oleh panca pendengaran saja. Dan kami memohon maaf jika suara dari media ini kurang jelas. Itu adalah kesalahan dari pembawa materi dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian, kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yakni media visual. Pengertian dari media visual, yakni alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera, yaitu mata. Media visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Biasanya media visual ini digunakan pada anak-anak SMA jika di lab, jika membutuhkan banyak media-media di dalamnya. Kemudian ada penggunaan media visual. Media visual tidak boleh terlalu ramai dan kacau supaya informasi yang dimaksudkan dapat tertangkap jelas oleh siswa. Dan saya kira ini juga jelas. Selanjutnya, contoh dari media visual. Ini adalah contoh dari media visual yang dapat pemateri sampaikan kepada teman-teman pada kesempatan ini, yakni ada screen dan LCD. Jadi kita bisa menikmati suatu tayangan jika kita ada medianya, dan media visual ini adalah media yang membantu kita untuk menampilkan segala sesuatu yang berhubungan dengan LCD. Seperti kita tidak bisa melihat PowerPoint ini jika tidak ada screen atau LCD-nya, dan saya kira itu juga sudah cukup jelas. Selanjutnya adalah media audio visual.
Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar di dalamnya. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi suara dan gambar. Jadi dia punya dua, ada penglihatan dan pendengaran. Kemudian contoh dari media visual, ini adalah contoh dari media visual yang dapat pemateri bawakan pada hari ini. Jadi kami memohon ketenangannya untuk teman-teman, dan ini dia contoh media audio visual. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami trio pembelajaran. Topik kita kali ini adalah menggambar imajinatif dan menggambar dekoratif. Tahukah kalian apakah gambar imajinatif itu? Menurut kalian, gambar mana yang merupakan gambar imajinatif? Apakah gambar A? Apakah gambar B? Apakah gambar C? Nah, dari gambar tadi kita dapat simpulkan bahwa gambar imajinatif adalah gambar yang bersifat khayalan. Dan untuk memperjelas materi ini, yuk kita belajar gambar imajinatif bersama-sama. Langkah-langkah menggambar imajinatif. Kali ini kita akan menggambar imajinatif manusia bersayap. Ikuti secara seksama ya. Pertama-tama, sket gambar manusia bersayap dengan menggunakan pensil. Gambar kepala manusia lengkap dengan mata, telinga, hidung, mulut, alis, dan rambut. Setelah gambar kepala selesai, lanjutkan menggambar anggota badan lainnya. Setelah itu, beri sayap agar kelihatan lebih cantik. Langkah berikutnya, buat garis latar belakang menggunakan pensil juga. Lalu, pertegas garis-garis sketsanya dengan menggunakan spidol. Langkah berikutnya yaitu warnai sesuka kalian gambar tersebut dengan menggunakan krayon atau cat. Nah, itu tadi langkah-langkah menggambar imajinatif. Gampang kan? Jangan lupa terus berlatih ya. Nah, materi berikutnya adalah menggambar dekoratif. Seperti apa sih gambar dekoratif itu? Yuk sama-sama kita lihat contoh-contoh gambar dekoratif. Dari contoh-contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa menggambar dekoratif adalah menggambar bola dengan motif hias. Nah, untuk memperjelas materi ini, yuk langsung saja kita membuat gambar dekoratif. Ikuti langkah-langkahnya ya. Hai, bertemu lagi dengan Yuni. Kali ini kita akan belajar membuat gambar dekoratif motif hias bunga. Pertama, sket gambar motif hias tumbuhan menggunakan pensil. Yang kedua, lanjutkan dengan menggambar yang sama juga ya. Yang ketiga, pertegas dengan menggunakan spidol edit menggunakan pensil. Dan selanjutnya, warnai dengan krayon atau cat air. Dan setelah itu, beri warna latar belakangnya.
Ingat, warnai semenarik mungkin ya. Nah, itu tadi langkah-langkah menggambar dekoratif. Sampai bertemu lagi. Dah. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya tentang gambar imajinatif dan gambar dekoratif? Ya, itu dia adalah contoh dari media audio visual. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari materi kita hari ini adalah media adalah alat atau sarana yang dapat menunjang kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Karena media berperan penting dalam proses pembelajaran, maka spesiesnya sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga harus ditingkatkan. Baik, sekian dari kelompok kami pada hari ini, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam isi materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.